Halo Lur, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga dulur-dulur semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezekinya ya Lur. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara setting pelampung yang benar ya Lur. Nah, kenapa kita harus setting pelampung ya? Apa tujuannya kita setting pelampung? Tentu saja tujuannya yang pertama pastinya untuk mengatur berapa banyak bensin ya Lur, atau bahan bakar yang masuk ke dalam karburator ya. Ini kayak di sini kan ini bensin dari tangki masuk karburator sini ya. Dan di dalam sini kan ada pelampung. Nah, pelampung itu yang mengatur berapa banyak bensin yang akan masuk ke ini ya, mangkok karburator ini. Nah, kenapa kita harus mengatur? Nah, ya standarnya yaitu di dalam mangkok ini tuh ada standarnya ya, berapa banyak bensin yang harus ada dalam mangkok ini. Nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Nah, kalau kelebihan atau terlalu banyak ya, itu biasanya terjadi banjir ya. Nih, biasanya kalau terlalu banyak bahan bakar yang masuk, setelan pelampungnya terlalu banyak, ini biasanya banjir. Nah, makanya biasanya kalau kita banjir kita harus setel pelampung ya. Nah, di dalam sini juga tidak boleh terlalu sedikit ya. Maksudnya dia kalau terlalu sedikit itu biasanya akibatnya itu bensin tekor ya Lur, atau bahkan kadang kalau pagi nggak pagi juga sih, malah kadang kalau motor baru akan dinyalakan itu susah untuk nyala atau susah untuk hidup. Jadi kita setel pelampung supaya takeran bensin yang masuk ke mangkok karburator ini itu sesuai kebutuhan ya Lur. Ngomong-ngomong sesuai kebutuhan juga kadang ada juga ya Lur, yang kadang kan ini standarnya misalkan di dalamnya itu berapa mili gitu, dia ada yang melebihkan, cuma itu jangan sampai banjir ya Lur kalau bisa. Itu tujuannya biasanya kalau yang seneng kebut-kebutan itu atau buat perjalanan jauh kan sering gaspol ya. Itu biasanya biar bensinnya nggak tekor, ya misalkan standarnya segini, dia dinaikkan sedikit tuh biar untuk membantu supaya nggak cepet tekor ya, karena kita gaspol terus kan otomatis tuh kesedot terus ya ini bensin yang di dalam mangkok ini. Oke Lur, langsung kita buka saja ya nih. Oh ini Air King ya Lur, jangan lupa nih di setting pelampung Air King, bisa juga diterapkan di motor lain. Kita buka selangnya dulu. Ini seperti biasa, kalau buka usahakan silang ya Lur, biar karburatornya nggak ngulet atau melenting ya. Ini ada bensinnya udah Lur, waduh, ini harus rata ya biar nggak tumpah. Tuh, tangan saya udah basah, ini udah ada yang tumpah bensinnya. Nah, kalau dulur-dulur sering mengalami ini
kadang pernah nih ya, misalkan motor buat lari nih di kecepatan 60 ke atas, misalkan tuh kayak motor itu kayak tersendat-sendat mungkin ya, atau mungkin bahkan sampai mati motornya ya. Nah itu bisa jadi juga masalahnya ada di sini lur, di setelan pelampung ya. Terus setelan pelampungnya terlalu irit, jadi bahan bakar yang ada di mangkok sini itu terlalu sedikit. Jadi kalau buat lari untuk kecepatan tinggi, otomatis kan kebutuhan bahan bakarnya atau bensin ini tersedotnya lebih cepat atau lebih banyak ya lur. Jadi kalau bensin yang ada di mangkok ini sedikit, otomatis bensin akan tekor ya, dan motor akan tersendat-sendat atau mungkin mati. Ya kalau misalkan kebanyakan juga, misalkan nih kebanyakan cuma nggak sampai banjir, nah itu mungkin kan kalau tadi ya sesuai kebutuhan. Kalau mungkin untuk jarak jauh kita agak sedikit tambah bensinnya, cuma kadang resikonya itu settingan itu jadi terlalu basah ya lur. Nah ini segini ya lur isi mangkoknya. Nah ini terlalu sedikit nih sebenarnya lur. Apa mungkin karena tadi udah tumpah ya. Ini kita coba tes lagi nih. Ini kalau mau ngetes begini aja lur, jadi nggak usah dipasang baut. Nah ini kita hubungkan, ini pegang yang kencang ya, pegang yang kencang, kita buka nih. Kira-kira tadi apakah tadi sudah ada yang tumpah apa karena emang segitu. Nah ini mungkin sudah terisi lagi lur, kita coba. Nah itu kan lur. Nah tadi karena mungkin ada yang tumpah ya. Ini segini kita coba ukur aja ya lur. Cara ngukurnya, saya nggak punya gelas ukur sini sebenarnya. Ini saya yang alat seadanya aja ya. Ini saya ada suntikan nih tuh. Nah kita coba sedot ya. Ini pakai alat seadanya ya lur, pakai suntikan. Kita lihat nih berapa banyak. Coba kita ke atasan nih. Kira-kira segini ya lur. Ini banyak banget ya. Tuh bisa dilihat. Ini berapa mili lur? 30. Oh ini ya di sini kan ya. Fokus nggak nih? Ini di sini kan lur. Nah ini 32 mili ya. Ini di sini ya habislah, kita bilang aja tinggal sedikit lur. Nah ini untuk standar ranking itu yang saya tahu tuh sekitar 28 mili ya. Nah jadi ini untuk setelan segini ya lebih banyak dari standarnya ya lur.
Eh, ini emang sengaja ya, emang sengaja saya setel agak ini agak banyak, cuma nggak sampai banjir ya, karena kemarin saya coba buat perjalanan agak jauh itu, saya lari di kecepatan 100 itu ya, 100 lebih itu bensin agak sedikit tekor lur. Jadi buat dulur-dulur mungkin ya yang seneng kebut-kebutan, maksudnya seneng gaspol, atau mungkin buat mudik atau touring, bisa aja nih disetel, dilebihkan takaran di mangkok ini ya lur, biar bensin nggak tekor. Nah ini untuk setelannya. Untuk setelannya nih seperti ini ya lur. Ini tapi ini nggak standar ya. Maksud saya nggak standar ini karena ini mangkok apa, rumah jarum pelampungnya ini juga udah gantian atau reparkit, bukan aslinya jarumnya juga. Jadi kalau yang setelan standar ya, ini kan kalau standar begini ya lur, ini rata seperti ini standar. Nah di situ kira-kira mungkin nanti isi dari mangkok ini sekitar 28 ml. Nah kalau dulur-dulur pengen agak, maksudnya agak banyak ya, ini seperti ini lur, jadi dia agak diturunkan. Nah kalau dulur-dulur pengen agak irit nih seperti ini nih setelannya nih sebenarnya ya, kalau semuanya komponennya ini masih standar. Nah ini tadi isinya 20 apa 32 ya, berarti lebih banyak 4 mili. Nah, itu tujuannya biar bensin nggak tekor ya lur. Jadi apa keuntungannya isi di mangkok ini terlalu banyak atau lebih dari standar ya, keuntungannya itu kalau kita di kecepatan tinggi itu bensin nggak mudah tekor ya, karena isinya di sini lebih banyak. Cuma kelemahannya yaitu mungkin settingan jadi basah ya lur. Misalkan dulur-dulur misalkan ganti ini nih ya, pilot jet yang agak kecil, misalkan wah kebasahan nih settingannya, apa dulur-dulur turunkan pilot jet atau main jetnya kok masih basah aja. Nah dulur-dulur coba kalau pengen settingan yang pas, dulur-dulur setting dulu pelampung atau setting volume bensin yang ada di mangkok ini. Itu standarnya yang saya tahu kira-kira 28 ml ya, 28 mili. Nah kalau udah disetting segitu biasanya itu mudah ya lur. Cuma kalau kayak tadi nih saya lebihkan, emang kayak ini kan 32 ya, nah itu settingannya itu agak basah. Nah kalau itu tadi ya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kalau kita kecepatan tinggi gaspol terus itu bensin gak mudah tekor. Cuma kelemahannya mungkin settingan jadi basah. Nah, kalau mungkin dulur-dulur pertama nyeting pengennya yang standar lah kering, itu tadi langkah pertama dulur-dulur kalau misalkan gak ketemu-temu nih settingan, wah udah diturunin masih basah aja nih, mungkin ini lebih banyak dari ini bisa jadi ya lur. Nah, kalau mungkin kalau naik di 30 mili mungkin masih mendingan ya. Nah itu tadi kalau apa kelebihan dan kekurangan setting volume bahan bakar di mangkok lebih banyak dari standar. Nah kalau apa namanya kelebihan dan kalau di sini lebih sedikit dari standar sih, kalau saya rasa nggak ada kelebihannya ya lur. Ya kelebihan apa? Karena
Yang pertama, kekurangannya itu kalau kita buat kecepatan tinggi itu bensin mudah tekor ya. Nah, yang kedua itu kalau motor baru dinyalakan itu susah nyalanya, Lur. Kenapa susah nyala? Nah, ini kan pilot jet ya. Ini yang pertama nyala kan, ini yang suplai bensin pilot jet ya. Jadi kalau bensin di sini atau volume di sini terlalu sedikit, ini otomatis kan ini pilot jet itu nggak terkena bensin ya Lur, atau nggak terendam bensin nih. Nah, otomatis kan susah ya narik bensinnya. Nah, itu jadi susah nyala ya Lur. Nah, emang kalau yang ideal ya harus sesuai standar. Nah, terus kalau misalkan saya nggak punya sedotan begini atau nggak punya gelas ukur, gimana cara ngukurnya? Ini saya kasih lihat nih standarnya ya, standar 28 ya, ini 32. Nanti kita sisain 4 mili ya di sini. Ini kira-kira 28 mili itu seberapa? Ini kita sisain ya Lur tuh 1, 2, 3, 4 lah kira-kira ya. Nah, ini malah 3 ya Lur, tadi ada yang tumpah juga ini. Nah, ini kira-kira kalau 28, nah ini kira-kira segini ya Lur, tuh bisa dilihat. Nah, ini kalau dulur-dulur pengen tahu rahasianya yang belum tahu mungkin, nah nih bisa kelihatan gak Lur? Ini kalau begini nih ya, ini kan posisi lurus ya. Kalau ini posisi mangkok dimiringkan ini ke depan ya, ke arah sini nih yang ada lubang buat cuknya ini ya, buat aliran cuk, dimiringkan ini sampai bensin ke bibir sini ya. Nah, itu dia nih pas ini ya Lur, tuh pas yang lekukan sini nih ya, lekukan sini tuh di dalam. Nah, itu kalau dulur-dulur pengen standar tuh segitu tuh. Nah, kelihatan gak Lur? Ini kan kita miringkan nih sesuai bibir mangkok ini ya, udah. Nah, yang sebelah sananya, nah itu pas ini nih, ini ada tulisan juga ya di atasnya lah dikit nih tuh. Nah, segitu tuh standarnya segitu ya Lur. Nah, itu tadi Lur cara setting pelampung yang benar ya. Nah, mungkin dulu pernah kasus nih karburator banjir. Nah, karburator banjir disetting lah pelampung biar nggak banjir. Nah, mungkin habis itu nggak banjir, cuma ada gejala dulur buat ngebut aku jadi kayak tersendat-sendat. Nah, itu mungkin nyeting pelampungnya terlalu irit ya Lur. Mungkin masalah banjirnya selesai, cuma yaitu sekarang yang masalah karena ini terlalu banyak nyetingnya, terlalu irit, di sini terlalu sedikit, jadinya bensin tekor. Nah, kalau mungkin dulur misalkan nih ya, motor sudah berapa tahun pakai, tadinya nggak ada masalah apa-apa, kok settingan jadi kayak basah ya. Nah, mungkin nih di sini kan kadang nih yang buat nekan jarum kan aus ya Lur. Jadi lama-lama nih pelampung turun. Nah,
begini jadi lebih banyak, otomatis settingan isi di mangkok sini nih jadi lebih banyak dan settingan berubah menjadi basah. Dan kalau sudah parah ntar kan itu lur, banjir lama-lama. Nah, ini lur, gimana lur tentang penjelasan setting pelampung ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Yang pertama, kenapa kita harus setting pelampung? Karena kita harus apa sih bahasanya? Kita harus setting pelampung karena untuk mencari isi atau volume standar nih di mangkok karburator ini ya, atau sesuai kebutuhan kita. Kayak tadi kalau kita butuhnya cuma standar, yaitu tadi isinya 28 mili, atau kayak tadi yang saya bilang nih dimiringkan terus ininya di sini. Nah, kalau misalkan dulur-dulur buat kebutuhan ngebut atau misalkan mau balap lah, standaran apa touring apa mudik, nah kayak tadi ini di setting lebih sedikit, tapi jangan sampai banjir ya, jangan sampai banjir. Misalkan kayak tadi isinya jadi 32 mili ya, kan standar 28, 32 mili. Nah, yang kedua, kenapa kita harus setting pelampung, yaitu tadi kalau terjadi banjir. Nah, terjadi banjir berarti ini volume bahan bakar di mangkok ini itu terlalu banyak ya. Ini kalau terlalu banyak kan ini penuh, terus ini masuk ke sini lur, banjir terus keluar lewat sini. Nah, itu kalau terjadi banjir kita harus setting pelampung lagi ya. Ya, kita juga selain kita untuk mengatasi biar nggak banjir, juga kita harus setting nih, misalkan kayak tadi saya bilang emang nggak banjir, udah ya kita setting nggak banjir, cuma kita harus tahu nih di sini berapa dulu isinya. Jangan sampai kita setting sudah nggak banjir tapi di sini volume bensin di sini malah terlalu sedikit, jadinya nanti buat kecepatan tinggi motor mudah tekor ya bensinnya. Nah, yang ketiga mungkin kalau kenapa kita harus setting pelampung, karena tadi misalkan dulur-dulur nyeting nggak ketemu-temu ya, settingan udah ganti spuyer apa jarum, kok settingan masih basah terus. Nah, ini mungkin kayak tadi terlalu banyak ya, di sini masih terlalu banyak ya. Dulur-dulur bisa tadi ngukurnya kalau standar nih segini nih ya, kalau misalkan nih secara manual ya. Nah, ini 28 mili 28 mililiter ini segini. Nah, kalau misalkan dulur-dulur pengen tambahin, kalau di sini udah kering terus wah nih tapi kering cuma udah ketemu cuma atasnya kayaknya agak tekor, nah bisa tambahin dikit kayak tadi nih. Ini kalau kita masukkan semua, coba. Nah, ini segini ya lur, itu kan lebih ya, ini di sini lebih dari lakukan itu. Nah, gimana caranya kita nyeting ya, yang kayak tadi saya bilang lur, jadi nggak usah bingung-bingung lur, kita nyeting ya emang harusnya manual ya, ini mainnya feeling. Jadi kita setting ininya ya, ini yang buat nyeting nih, ini kan buat nekan jarum ya. Ini kita kalau mau dicopot dulu, kalau langsung kalau mau kita banyakin nih isinya ya, kita tekan ke bawah ya, ke arah menekan salah lur, kalau kita mau borosin kita tekan ke atas ya, kita jungkit, ini yang buat menekan, jadi kan dia
pelampung turun ke bawah. Nah isi nanti kalau ini posisi begini, ini isi volume di sini nih bertambah ya. Nah kalau kita mau mengurangi atau mengiritkan, kita tekan ini nih, tekan. Nah kalau posisinya agak begini nih, volume di sini, bensin di sini nih akan lebih sedikit ya lur. Itu caranya kayak tadi manual, kita jadi feeling. Jadi kan ya nggak bisa langsung ya, mungkin kalau pas dulu ketemu hokinya pas, bisa mungkin satu kali kita isi terus kita lihat kayak tadi kita miringkan, atau mungkin bisa kalau ada gelas ukur atau kayak tadi saya bisa diukur. Nah kira-kira kalau belum sesuai keinginan dulur-dulur, kita setting lagi pelampungnya, jadi sedikit-sedikit lah ya lur. Nih mungkin itu tadi ya lur, mudah-mudahan dulur-dulur paham ya. Jadi kalau ini sesuai kebutuhan ya lur, kalau yang tadi saya bilang sudah saya jelaskan. Oke lur, mungkin sampai di sini dulu ya video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dulur semua. Jangan lupa yang belum subscribe ya lur, dan tekan tombol loncengnya supaya dulur-dulur bisa mendapatkan tips atau informasi yang lainnya dari channel ini. Dan jika dulur-dulur suka dengan video ini, silahkan like, dan jika video ini menurut dulur-dulur bermanfaat, silahkan bagikan ke teman dulur-dulur semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.